Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat semuanya. Berjumpa kembali di ruang cakap moderasi dan ekoteologi KUA Karangasem. Dan kali ini kami bersama dengan penghulu sekaligus Bapak Kepala KUA Karangasem. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang penataan kuburan Yehmik, yang dalam hal ini Bapak Penghulu sekaligus Kepala KUA Karangasem berperan sebagai fasilitator dalam program penataan kuburan Yehmik. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol seputar penataan tersebut. Begini Pak Haji, kan kami lihat belakangan ini Bapak sebagai Kepala KUA sibuk dan sering berada di Yehmik. Nah, bagaimana ceritanya Pak Haji, kok bisa ada penataan atau program penataan Yehmik itu bagaimana? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan Yehmik itu, pertama saya ingin sampaikan histori dulu, kenapa kok kemudian ada kuburan itu. Dulu ada seorang bernama Kakek Likut namanya. Beliau ini tinggal di Grempeng Atas. Kemudian beliau hari-hari di samping sebagai anggota masyarakat biasa, beliau juga sebagai pengayah di Puri Karangasem. Pengayah itu kalau di kerajaan Jogja mungkin abdi dalam lah itu. Kemudian beliau ini meninggal dunia oleh keluarga besarnya, dikuburkanlah di Grempeng Atas. Sekali waktu Raja Karangasem tanya, kenapa Pak Likut kok tidak pernah kelihatan? Akhirnya keluarganya Pak Kakek Likut ini bilang, mohon maaf Tuan Raja, Kakek Likut sudah meninggal dunia. Terus dikubur di mana? Kami kubur di rumah, di kampung, di Grempeng Atas itu. Raja Karangasem kemudian bilang begini, Grempeng Atas itu masih kawasan suci kerajaan, jadi tidak boleh ada area kuburan di sana. Akibat itulah kemudian Raja Karangasem bilang, udah kalau gitu bongkar ya kuburannya, pindahkan, saya kasih itu kuburan tanah Yehmik itu gitu. Jadi dari dulu, dari zaman kerajaan, kuburan Yehmik itu namanya emang sudah Yehmik gitu. Yang semula tidak kuburan, tapi karena kepentingan untuk menguburkan Kakek Likut, di sanalah muncul pekuburan yang namanya Yehmik itu, yang hari ini kuburan Yehmik itu dipergunakan oleh kawan-kawan muslim sekian banyak kampung. Kalau saya hitung itu ada 8 kampung yang punya hak penguburan di sana. Walaupun hari ini saya hitung karena ada kampung yang sudah punya kuburan sendiri, sehingga yang relatif masih aktif ngubur ke sana. Hari-hari ini 6 kampung kurang lebih. Itulah sejarah tentang kuburan Yehmik itu. Mudah-mudahan Kakek Likut ini sebagai asbab sekian kampung ini punya area pekuburan umum, mudah-mudahan jadi amal jariah beliau, satu hal yang luar biasa gitu. Kemudian terkait dengan kenapa kok kemudian ditata, jadi sudah ada 2 tahap nih kuburan Yehmik itu. Satu tahap ketika Kakek Likut dikubur pertama kali, kemudian setelah itu terjadi penguburan kawan muslim di sana. Setelah itu peristiwa Gunung Agung meletus tahun 1963, kosonglah kuburan itu. Baru kemudian tahap berikutnya dari 1963 sampai sekarang ya dipergunakan sebagai pekuburan umum muslim. Sekian tahun area itu dipergunakan oleh sekian banyak kampung. 10 tahun lalu saja sudah dirasa sudah hampir penuh. Sehingga 10 tahun lalu bahkan mungkin lebih sudah ada itu rencana-rencana penataan itu. Tetapi belum tereksekusi dengan baik. Akhirnya di tahun ini alhamdulillah berkat support dari semua warga yang keluarganya dikuburkan di sana, bisa kita eksekusi. Dengan terlebih dahulu kita bentuk panitia itu di KUA ini. Kemudian KUA sekaligus juga menjadi sekretariat panitia penataan kuburan umum Yehmik. Dan hari-hari ini saya selaku penghulu, selaku kepala KUA, termasuk sering melibatkan kawan-kawan P3K, PLA, PLO di KUA Karangasem untuk turut serta menjadi bagian dari panitia penataan itu. Pada hakikatnya
Itulah yang menjadi latar belakang kenapa kok kemudian kuburan Yehmik itu ditata. Oke. Ya. Wah, ini menarik nih. Baru sekarang saya dengar ceritanya Pak Haji nih. Kalau itu berasal dari ya mungkin jasanya Kakek Likut itu. Kakek Likut, ya. Jadi penataan itu tidak lebih karena sudah dirasa sudah penuh gitu Sudah ya. Pak Haji? penuh, iya. Sudah nggak ada tempat lagi untuk Iya, bukan yang betul. lain. Oke. Terus kalau memang mau ditata begitu teknisnya gimana Pak Haji? Nah, terkait dengan teknis, saya yang menjadi fasilitator, kemudian kantor KUA juga dijadikan sekretariat dari panitia. Salah satu programnya adalah sosialisasi kepada masyarakat. Karena urusan penataan ini hal yang sangat sensitif di masyarakat. Betul. Nah, akhirnya pertama kami bersama panitia-panitia melakukan sosialisasi ke kampung-kampung. Kemudian setelah dilakukan sosialisasi ternyata masyarakat mensupport karena masyarakat rata-rata berpikirnya logik. Oke. Kubur ini sudah penuh. Kemudian sementara yang hidup jumlahnya sangat banyak dan tentu perlu kuburan. Sedangkan yang meninggal dunia hanya perlunya didoakan saja, tapi tidak memerlukan bentuk kuburannya dan lain semuanya. Akhirnya masyarakat mensupport, mempersilahkan panitia untuk segera melakukan penataan itu. Sosialisasinya gimana itu Pak Haji? Sosialisasinya saya bersama panitia datang tuh ke kampung-kampung. Saya sampaikan bahwa kuburan kita ini sudah penuh. Sementara kita sama anak cucu kita masih memerlukan kuburan itu. Kita tidak punya uang untuk beli baru, beli lahan baru. Sisi lain, dalam konteks kebalian, kita walaupun punya uang, ada orang yang mau jual tanahnya untuk area pekuburan, belum tentu bisa bertransaksi. Kenapa? Karena kita sebagai muslim juga mesti menghargai kearifan lokal, bahwa kalau ada lokasi mau dijual tetapi peruntukannya untuk kuburan, satu penyanding saja tidak mau, tentu tidak mungkin kita bertransaksi jual beli. Itulah keunikan kehidupan kita sebagai umat muslim, mesti relatif menyesuaikan dengan keadaan di mana kita tinggal itu. Oke, berarti memang udah kebetulan betul-betul mendesak ini Pak Haji. Sudah betul-betul mendesak. Oke. Iya. Bisa nggak dijelaskan teknis di lapangan itu apakah mau digali semua kemudian dipindahkan satu persatu atau gimana? Iya, baik. Terkait dengan teknis ini, sedianya panitia punya konsep seperti ini gitu. Maunya kan cuma diratakan aja. Jadi kubur-kubur yang di beton itu maunya kita ratakan saja. Tidak dipindah begitu Pak Haji? Tidak dipindah begitu. Tetapi berdasarkan masukan lewat kegiatan sosialisasi itu, kemudian teknisnya adalah kubur-kubur itu digali. Diangkat kemudian tulang belulangnya, kemudian panitia menyiapkan kain kafan baru, kemudian panitia juga menyiapkan lubang itu dengan ukuran 10 kali 3 meter dengan kedalaman kurang lebih 1,5 meter, yang kemudian panitia menyiapkan alat berat untuk menggali. Kami hadirkan siapa-siapa ahli warisnya, silahkan kalau mau membantu mengangkat kerangka jenazah keluarganya. Kalau sudah ketemu, yaitu tadi dikafani ulang, kemudian kita taruh secara bersama-sama kolektif di lubang besar itu. Tapi kemudian masyarakat ada yang berbeda dengan yang diinginkan oleh panitia. Ada masyarakat yang memindahkan kuburan keluarganya di Yehmik ke tempat lain. Oke, dan itu boleh ya Pak Haji ya? Boleh. Nanti kita akan bicara tentang ketentuan hukumnya. Bahkan ada satu jenazah ini yang dikuburkan di Yehmik tahun 2015. Tapi pada saat proses penataan ini keluarga besarnya tinggal di Tangerang. Kemudian keluarga besarnya di Tangerang ingin memindahkan jenazah keluarganya ini ke pekuburan umum di Karawang. Jadi ada peristiwa seperti itu, tapi kami hargai. Kami hargai. Nah, maksudnya dari panitia sendiri memfasilitasi kalau memang ada yang ingin dipindahkan ke tempat lain pun tetap diizinkan itu nggak? Diizinkan, tetapi yang dipindahkan ke tempat lain mereka rata-rata menggali sendiri. Menggali sendiri, kemudian mereka angkat sendiri, kemudian di tempat baru tentu sudah disiapkan pekuburan sendiri. Tapi tidak banyak. Tidak lebih dari 20 orang lah. Tidak lebih dari 20 jenazah yang dipindahkan.
ke tempat lain. Nanti setelah dipindahkan jenazah itu dan dipindahkan ke kuburan yang tadi dibuat besar itu Pak Haji. Iya. Nah sebagai penandanya gimana itu Pak Haji? Jadi kami gali dulu, kemudian lubang ini setelah penuh dengan tumpukan tulang belulang jenazah itu. Nah kemudian kami kasih pondasi pinggirnya dengan pondasi batu, kemudian dinaikkan lagi dengan bataku, karena sampai hari ini kan area 3 pekuburan Yahmik belum digali. Rencananya nanti lanjut akan digali di Syawal setelah Lebaran, karena pekerja-pekerjanya tentu bulan Ramadan ini ada kendala karena mereka berpuasa. Berarti nggak ada penanda kayak model nisan gitu lagi, nama gitu nggak ada ya Pak Haji? Ini karena ini jumlahnya orang banyak, ini ratusan di kubur besar itu. Tentu nanti kalau batu nisan enggak, tapi panitia akan menyiapkan semacam monumen lah. Oke. Akan disiapkan nama di monumen itu, siapa-siapa yang kerangka jenazahnya dikuburkan di lubang besar 10x3 itu. Artinya keluarga masih tetap bisa masih ziarah. bisa ziarah. Iya, kembali lagi kepada untuk ziarah kubur ini kan sedianya kalau sunnah Rasul kan ziarahnya kolektif sebenarnya. Tidak ada ketentuan kalau ziarah kubur ini saya punya bapak meninggal dikubur di sini, saya menziarahi kubur bapak saya saja. Sedianya tidak. Sebagaimana contoh Nabi kalau ziarah kubur setiap hari Sabtu di pekuburan Baqi Al-Gharqad di Madinah, beliau hanya datang saja ke area pemakaman Baqi Al-Gharqad. Habis gitu beliau salam, habis gitu beliau berdoa, habis itu beliau pulang. Itu. Ini nggak mungkin salah alamat lah doanya. Kaitan dengan orang hidup, mendoakan orang yang meninggal dunia itu tidak kenal batas tempat, tidak kenal batas waktu. Saya mendoakan keluarga saya di Jawa barangkali, saya doakan sekarang, nyampainya sekarang. Saya mendoakan keluarga saya yang kebetulan dikubur di Karangasem, ya doanya sekarang sampai juga sekarang. Jadi tidak perlu khawatir urusan jarak dan waktu itu. Dan kadang-kadang kan kefanatikan orang lah ya Pak Haji ya, ketika nggak berdoa langsung di sebelah kuburannya atau di depan kuburannya, dikhawatir nggak nyampe atau. Ya, ini barangkali yang perlu difahami oleh semua masyarakat. Doa itu lintas waktu, lintas tempat, jadi tidak perlu khawatir. Jadi itu ya terkait dengan mendoakan keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Alhamdulillah, berarti jenazah-jenazah yang dipindahkan itu tetap diperlakukan dengan secara diperlakukan sangat-sangat mulia. Alhamdulillah, itulah juga yang menambah dukungan masyarakat terkait dengan program penataan ini. Setelah tahu, oh keluarga saya tulang belulangnya, kerangka jenazahnya masih sangat dimuliakan dan lain semuanya. Apalagi ditambah kain kafannya masih baru lagi. Kain kafan baru. Kain kafan baru. Oke Pak Haji, gimana pandangan hukum Islam sekarang nih Pak Haji? Kan tentu ketika sosialisasi dari masyarakat tentu ada yang bertanya bagaimana hukumnya memindahkan jenazah atau membongkar kuburan, itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Iya. Pada saat sosialisasi ada pertanyaan-pertanyaan itu. Terus gimana Pak? Tetapi kemudian kita jelaskanlah kepada masyarakat tentu dengan penjelasan yang berimbang. Berdasarkan dalil-dalil dari ulama-ulama salafus soleh, yang salah satunya lewat kegiatan ini saya ingin sampaikan bahwa memindahkan jenazah itu di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Zuhaili juz 2 halaman 1558, bahwa ulama itu dibagi menjadi beberapa bagian terkait dengan pendapatnya. Pertama, dalam pandangan madhab Maliki dan madhab Hambali, bahwa memindahkan kuburan itu diperbolehkan. Kedua, dalam pandangan madhab Syafi'i, memindahkan kuburan itu, jenazahnya maksudnya, memindahkan jenazah atau kerangka atau tulang belulangnya itu menurut pandangan madhab Syafi'i tidak dibolehkan kecuali karena ada alasan darurat. Kemudian kelompok ketiga yaitu pendapat madhab Hanafi, bahwa memindahkan jenazah, tulang belulang, kerangka mutlak tidak boleh. Nah, saya ingin memberikan edukasi kepada kita semua terkait dengan tiga kelompok ini. Pertama, menurut madhab Maliki, yajuzu naklul mayyitih min makanin ila akhor au min baladin ila akhor. Jadi kata beliau bahwa boleh memindahkan jenazah itu dari satu tempat ke tempat lain, dari satu daerah ke daerah lain. Jadi kata kuncinya ini saja,
Yang kedua, yang bersepaham dengan beliau yaitu pendapat madhab Maliki. Kata madhab Maliki, yajuzu naklul mayyiti li gharadin sahihin. Jadi itu diperbolehkan memindahkan untuk tujuan yang benar. Kemudian baru yang ketiga, pendapat madhab Syafi'i, nafsul mayyiti ba'da dafnihi lin nakli wa ghairihi haramun illa li daruratin. Pendapat madhab Syafi'i memindahkan kerangka itu hukumnya haram, tetapi beliau ada kalimat belakangnya, kecuali ada kedaruratan. Nah, terkait dengan urusan yahmik ini, kita sebagai penganut madhab Syafi'i, maka kita jadikan pedoman. Artinya beliau menghukumi haram, kecuali karena darurat. Apa daruratnya? Kita perlu, sementara kita tidak punya kuburan lain selain yahmik. Mau beli, tidak ada uangnya. Tanahnya juga tidak ada yang mau jual gitu. Dalam konteks kekinian, inilah yang bisa dikategorikan yahmik itu sudah dalam kondisi darurat, sehingga kita sebagai pengikut mazhab Syafi'i juga sudah masuk kategori boleh untuk melakukan pemindahan itu. Yang terakhir adalah pendapatnya mazhab Hanafi, di mana la yajuzun naklu ba'da dafni mutlaqan. Madhab ini, madhab Hanafi, tidak diperbolehkan memindahkan kerangka jenazah, tulang belulangnya ke tempat lain di tempat kuburan itu dengan hukum mutlak ketidakbolehannya. Jadi itu mudah-mudahan ini menjadi bagian untuk mengedukasi masyarakat, mau di Bali maupun di mana, problem keumatan diantaranya adalah tentang pekuburan sudah penuh, sementara yang hidup jumlahnya masih jauh lebih banyak ketimbang yang sudah meninggal. Maka konsep yahmik hari ini ditata adalah dalam rangka memfasilitasi yang hari ini hidup dan memfasilitasi anak cucu kita di masa yang akan datang, biar tetap tersedia area pekuburan yang cukup. Karena kan pakai kaidah usul fikih, apa namanya, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Kita menguburkan jenazah orang-orang yang meninggal terlebih dahulu dari kita kan wajib. Tetapi untuk urusan yang keempat, menguburkan itu ya wajibnya harus ada area pekuburan yang tersedia untuk itu. Maka ketersediaan pekuburan yang cukup inilah bagian dari cara kita untuk memenuhi kewajiban kita kalau ada di antara kita meninggal terlebih dahulu. Gitu. Terus teknis selanjutnya gimana setelah ditata ke ini yang penting nih, Ustadz, pertanyaannya setelah ini terus bagaimana gitu. Terkait dengan ini, satu, kami sudah sosialisasi itu bahwa hari ini sedang ada kegiatan pembangunan rumah masa depan, namanya Puri Yahmik Damai, tipe 2x1, DP 0 rupiah, arah kiblat pasti, dan tidak boleh pesan. Pesannya sesuai urutan yang sudah disiapkan. Nanti akan kami tata satu kawasan, kemudian sudah terarah arah kiblatnya, jadi tempat penggaliannya, kemiringan dan lain semuanya. Karena arah kiblatnya sudah diukur nih kemarin oleh timnya Kementerian Agama, Bimas Islam di Makassih, untuk memberikan kepastian. Karena hari ini juga jadi problem umat ini, Ustadz. Kenapa? Banyak sekali kuburan-kuburan yang arah kiblatnya tidak karu-karuan. Hukumnya menghadap kiblat itu hukumnya menguburkan jenazah dengan tepat arah kiblatnya adalah kewajiban. Termasuk mazhab Syafi'i menyatakan bahwa wajib untuk membongkar kuburan kembali jika pada saat proses penguburan ternyata arah kiblatnya tidak benar. Gitu. Nah, yang lama-lama ya sudahlah, yang lama-lama. Masa mau dibongkar sekian banyak? Gitu ya. Tidak mungkin lah, tapi ke depan tidak ada lagi alasan tidak ngerti, tidak ada lagi alasan tidak ada petunjuk arah dan lain semuanya. Kementerian Agama sudah memfasilitasi nih di semua area pekuburan dipasangi arah kiblat, dipasangi kalau gali kubur kemiringannya sekian dan lain semuanya. Gitu ya. Jadi untuk edukasi semuanya. Berarti selanjutnya nggak boleh lagi ya pesan saya pingin dekat keluarga. Nggak boleh lagi. Walaupun sebenarnya dalam pandangan agama dianjurkan kita dikuburkan dekat dengan keluarga dekat kita. Tetapi ini permasalahannya permasalahan maslahat yang lebih besar. Kalau semuanya minta nanti malah nggak tertata lagi gitu. Saya minta di sini, saya minta di sini.
Kalau misal mau dibeton itu lagi gimana? Biar bagus itu. Baik, kaitan dengan membeton kuburan itu, kemungkinannya boleh membeton kuburan hanya dua kemungkinan. Satu, kalau area pekuburan itu adalah pekuburan keluarga milik sendiri, tidak ada masalah. Kedua, boleh membeton kuburan itu hanya untuk mengenang kalau ini orang berjasa banyak, dia mungkin pejuang, dia mungkin orang soleh yang banyak jasanya untuk kepentingan umat, baru diperbolehkan. Selain itu, membeton kuburan itu hukumnya haram dalam pandangan semua mazhab. Berarti di YHMI nanti boleh ya kalau misal ada yang minta dibeton itu karena orang kaya atau gimana? Nggak boleh lagi Ustaz, nggak boleh lagi Ustaz. Nanti rusak lagi nih penataan ini Ustaz. Semua diratakan. Semua diratakan, hanya ada batu nisan saja. Mungkin bolehlah hanya dikelilingi bataku saja yang sewaktu-waktu bisa dibongkar dan lain semuanya. Untuk maslahat yang lebih besar. Jadi dibuat sederhana gitu. Dibuat sederhana saja. Yang meninggal perlu doanya, bukan dibaiki kuburannya. Oke, bukan diperbaiki bentuknya saja. Iya. Alhamdulillah, ini luar biasa nih informasinya Pak Haji. Kita bisa ngaji sekaligus dapat informasi banyak tentang penataan YHMI. Alhamdulillah. Terima kasih banyak informasinya Pak Haji. Sama-sama, terima kasih banyak sudah diberi kesempatan. Amin, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya dan kita bisa memahami bagaimana penataan YHMI, kita bisa ngaji bagaimana hukum memindahkan kuburan, kita bisa memahami bagaimana memperlakukan jenazah-jenazah yang sudah dikuburkan ataupun memindahkannya. Alhamdulillah luar biasa. Demikian sahabat KUA, pertemuan kita kali ini, ngaji kita kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.